Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang dan dari Prodi Tadris Matematika. Di sini saya ingin membedah dan mengulas kembali materi-materi PBAKU pertama yang kemarin, yaitu langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai wawasan akademik. Nah, Malang itu memiliki visi dan misi. Nah, visinya yang pertama adalah menjadi perguruan Islam yang unggul dan berreputasi internasional. Terus misinya itu apa sih? Misinya itu menyelenggarakan tata kelola dan kepemimpinan yang baik. Nah, ada juga prinsip dan pendekatan ilmu yang dikembangkan di UIN Malang, yaitu ada kedalaman spiritual, moderasi beragama, yang kampus UIN Malang itu kampus Islam yang memiliki nilai ulul albab dan kekuasaan ilmu. Ini sesuai dengan program prodinya masing-masing. Dan yang terakhir itu, mahasiswa itu mendapatkan mata kuliah umum dan mata kuliah agama, sehingga semua itu mempunyai nilai-nilai ulul albab, jadinya seimbang. Kemudian kurikulum yang digunakan itu sebenarnya sesuai dengan keahlian utama, keahlian masing-masing. Ada jenis-jenis mata kuliah, yaitu ada MKU, MKKU, MKF, MKIPS, MKKPS. Nah, unsur pelaksanaan akademik ada 7 fakultas di UIN Malang dan ada 3 program sarjana, yaitu S1, S2, S3, dan ada 48 prodi yang ada di UIN Malang. Nah, jalur pendaftaran di UIN Malang itu ada SBMPTN, SNMPTKIN, SMPTN, UMPTKN Mandiri, dan beasiswa Teladan. Nah, tahun ini peminatnya sekitar kurang lebih 71.000. Kemudian, studi S1 itu sekitar 8 semester sampai 14 semester. Dengan beban SKS itu sekitar 144 sampai 155 sesuai dengan fakultasnya masing-masing. Kemudian ada 2 perkuliahan, yaitu ada perkuliahan offline dan online. Nah, offline ini digunakan pada semester 3, 5, dan 7. Nah, perkuliahan yang offline ini contohnya itu seperti kita melakukan praktikum, kerja lapangan, gabungan praktikum dan kerja lapangan, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang online. Nah, diselingin biar kita juga bisa teknologi. Jadi tidak hanya pintar dalam offline saja, tetapi kan semakin maju zaman kita juga harus dilatih dengan teknologi yang ada. Kemudian dalam perkuliahan ada 5 aspek, yaitu kuis, tugas praktikum, UTS, UAS, dan lain-lain. Ada juga penasihatan akademik. Nah, pada semester awal mahasiswa itu dituntut untuk mencari konsultasi pada dosen walinya untuk mengembangkan dirinya. Kemudian masuk ke materi kedua, yaitu mengenai wawasan bidang akademik. Nah, tujuannya itu menjadi sarjana yang ulul albab. Pemimpin yang besar itu bukan hanya pandai dalam merangkai kata, tetapi juga harus membuktikan dirinya. Ini juga pemimpin yang sejati itu bukan hanya yang mudah terprovokasi oleh suatu hal, tetapi harus juga menemukan jati dirinya, harus teguh. Kemudian UIN Malang itu univ yang ada beberapa yang tidak dimiliki oleh univ lain. Yang pertama ada Mahat Al-Jami'iyah, yang tidak bisa diikuti oleh univ lain. PTN terbaik di Indonesia terakreditasi A2 kali, kemudian ranking 3 versi Webometric. Terus UKT selama 6 tahun ini tidak naik-naik di UIN Malang. Nah, boleh kan? Kemudian kita bisa mengajukan banding UKT ketika waktu kita kena PHK, waktu bangkrut, meninggal, atau ketika kita terkena bencana. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai wawasan bidang kemahasiswaan. Kemahasiswaan itu ada 2, yaitu ada DIMA dan ada SIMA. Nah, DIMA itu wilayah kerjanya itu eksekutif seperti presiden, sedangkan SIMA itu wilayah kerja legislatif seperti DPR. Ada 2 poin. Mahasiswa itu diharapkan memiliki kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, prestasi akademik ini menjadi pencapaian indeks kuliah reguler. Nah, untuk prestasi non-akademik ini, di mana kita harus melakukan upaya pengembangan minat dan bakat yang ada dalam diri kita masing-masing. Misalnya kepemimpinan kita salurkan ke dalam organisasi, sehingga bakat minat kita itu akan terasa dengan kembang. Nah, ada 18 organisasi yang ada di UIN Malang. Kemudian masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai wawasan bidang kerja. Dan kita masuk ke materi yang keempat, yaitu wawasan bidang kerjasama dan kelembagaan. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai wawasan bidang kerjasama dan kelembagaan. Nah, pendidikan spiritual dan moralitas terbaik itu adalah di pesantren. Nah, UIN Malang itu banyak mengikuti kerjasama. Contohnya adalah menjalin perguruan tinggi di Afrika, di Sundan, menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Ceko, Afrika, Jerman, Al-Azhar, dan lain-lain, menjalin kerjasama dengan komunitas muslim di Asia, Australia, dan Afrika, dan juga lain-lain. Pokoknya banyak sekali. Kemudian masuk ke materi yang kelima. Indonesia itu dulu terpecah belah. Namun, karena pemuda inilah yang menjadikan Indonesia menjadi satu. Karena mahasiswa lah, Soekarno didesak dan akhirnya terbentuklah Indonesia. Terbentuklah kejayaan kemerdekaan Indonesia. Nah, maka dari itu masa depan berada di tangan rakyat. Dan di UIN ini kita itu dimudahkan dalam segala akses agar mahasiswa itu lebih nyaman dan mudah dalam pembelajaran. Nah, saat ini cara kita berkorban kita itu bukan berperang, namun kita harus melawan penjajah di masa yang sekarang ini dengan kita harus belajar. Kita harus melawan radikalisme dan lain-lain, karena itulah yang menjadi momok penjajahan yang ada dalam diri Indonesia sendiri, ya enggak sih? Nah, kemudian maka dari itu kita dimudahkan dalam akses agar lebih nyaman dan lebih mudah dalam indeks apapun, keuangan, pelayanan, akreditasi, dan lain-lain. Hal itu juga di UIN Malang sumber dayanya juga ditopang, dibuat efektif gitu. Kemudian masuk ke materi yang ke-6, mengenai Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama. Nah, biro ini memiliki tugas antara lain melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberian alumni, dan kerjasama, juga pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan, dan lain-lain. Nah, biro ini terdiri dari 4 bagian akademik, kemahasiswaan, dan alumni, bagian kerjasama dan kelembagaan, kelompok jabatan, dan fungsional. Masuk ke materi 8, 9, dan 10. Nah, di UIN Malang ini terdapat layanan bagian administrasi, fasilitas, perpustakaan, dan itu juga diteguhkan dalam ulul albab. Nah, dalam layanan administrasi ini, contohnya di UIN Malang adalah SIAKAD, Sidamas, dan lain-lain. Nah, ada fasilitas juga seperti ada area parkir, lantai 1, lantai 2, lantai 3,
di perpustakaan. Nah, lantai 1 itu area sosial, lantai 2 itu area riset, dan lantai 3 itu area koleksi buku. Kemudian, meneguhkan ulul albab dalam diri kita. Kita harus menangkal apa itu jihadis, apa itu teroris, alamat radikalis, sehingga kita itu terhindar akan radikalisme yang sering menjangkit di sekitar kita. Nah, teroris itu mempunyai komunitas, biasanya menyupport mereka. Ada dua support moral dan material. Nah, jika dua support ini sudah terjadi, maka mereka akan diapit, sehingga mereka akan nyaman dan sulit untuk keluar dari terorisme. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa dan pemuda yang membawa masa depan Indonesia, kita harus menghindari akan radikalisme, terorisme, jihad. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.